Halo, selamat sore semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing IG Live. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Hari ini sebentar saya akan coba undang juga salah satu pembicara kita, pembicara tetap sepertinya gitu. Tapi hari ini temanya itu cukup menarik karena kita bicara tentang future businessnya of F&B. Jadi the future of F&B business, what's next? Nah, sebentar saya akan coba panggil narasumber kita. Sementara teman-teman boleh dadah-dadah. Sama boleh absen-absen dari negara mana aja, dari kota mana aja. Sebentar, saya coba panggil dulu ya. Oke. Buat teman-teman nanti si komennya, kolom komen akan saya tutup gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, langsung di kolom Q&A aja di bawah agar si pertanyaannya nanti nggak ketimpa-timpa. Halo, selamat siang. Selamat sore Mas Rex. Hai, sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Hari ini temanya sebenarnya cukup penting gitu. Penting banget malah mungkin ya gitu karena kita lagi ngomongin the future business of F&B. The future of F&B business. Kira-kira ke depannya menurut prediksi dan pengamatan Mas Rex seperti apa? Silakan. Oke, sekarang nanti kita live dari ini aja ya, dari rumah ya. Soalnya apa namanya, ada demo lagi, ada demo. Ya, jadi bahasan kali ini menarik ya sebetulnya. Kenapa? Karena emang apa namanya, sebagai pebisnis kuliner kita tentu perlu tahu banget ya ke depannya itu akan seperti apa sih sebetulnya gitu. Tapi ya tentu apa namanya, kita nggak bisa presisi sekali ya, istilahnya memprediksi atau menebak seperti apa sih future-nya F&B Indonesia ke depannya gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kalau sore ini kita coba sharing dari berbagai sumber, dari beberapa diskusi dan dari beberapa tulisan. Nah, coba saya rangkum ada 10 kira-kira ya, apa namanya, bukan prediksi lah, apa namanya, catatan mungkin ya, atau apa namanya, gambaran seperti apa sih the future of F&B business in Indonesia di tahun ke depan khususnya gitu ya, dengan berbagai asumsi tentunya ya. Kalau sekarang ini kan asumsinya kita oke lah, nanti November atau Desember itu mulai membaik gitu, karena mungkin sudah ditemukan apa amunisi lagi, imunisasi gitu ya, untuk amunisi amunisi ya, untuk bisnis kuliner ini gitu ya. Nah, jadi oke, kita starting dulu ya. Apa namanya, apa aja sih itu dan bagaimana sih kira-kira nanti kita bisa menyikapinya. Tentu tadi ya, disclaimer dulu ya, bahwa yang kita bahas ini belum tentu loh. Tapi ya, kalaupun misalnya apa namanya terjadi, setidaknya kita sudah prepare dengan skenario yang seperti ini tentunya ya. Nah, oke. ya. Yang pertama tuh apa sih apa namanya, future-nya itu akan seperti apa sih? Yang pertama perlu penting banget bahwa kedepannya kita sebaiknya fokus ya dengan spesifik bisnis model yang apa namanya, istilahnya fokus on specific business model. Ya, jadi jangan bermain dengan bisnis model yang terlalu lebar atau terlalu bervariasi. Ya, contoh misalnya gini, Mbak Sarita misalnya bisnisnya apa namanya, bakso, gitu ya. Nah, kemudian bisnis model baksonya ini yang dipilih adalah pengembangan cabangnya melalui bisnis kemitraan, katakanlah. Nah, udah, kita fokus aja bangun ya model bisnis kemitraan itu sampai betul-betul powerful dan strong sekali. Ya, baik dari sisi organisasinya, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi sumber daya manusianya, baik dari sisi brandingnya, dan sebagai macamnya. Jadi fokus untuk memang menjadi ya, brand yang kuat dari sisi kemitraan.
Nah, sementara kadang-kadang kalau kita bisnis kita juga punya nih, misalnya fasilitas sendiri. Misalnya tadi bisnisnya bakso, misalnya kemudian punya pabrik bakso atau punya distribusi bakso, bahkan punya perusahaan distribusinya sendiri, misalnya ya. Nah ini ya artinya kita memiliki beberapa bisnis model di dalam bisnis kita, gitu ya. Ada satu bisnis modelnya kemitraan dalam pengembangan cabang, tapi di sisi lain kita juga berfokus dari sisi distribusi dan produksi, yang which is itu ya mendatangkan challenge tersendiri dan membuat mungkin perusahaan menjadi tidak fokus seperti itu. Nah, apalagi contohnya, misalnya teman-teman fokusnya di sate misalnya, ya teman-teman fokus aja kembangin sate, ya kembangin cabangnya dengan model bisnis yang sudah firm, misalnya oke, saya mau cabang sendiri nih, jadi tidak perlu kemudian masuk ke peternakan kambingnya, ke peternakan ayamnya, seperti halnya kopi kenangan juga deh, nggak kemudian kopi kenangan masuk ke dalam bisnis kebunnya misalnya, karena itu sudah menyajikan model bisnis yang berbeda, ya, dan tantangannya juga akan sangat berbeda tentunya dalam menggarap ya model bisnis yang bervariasi seperti itu. Ya, nah jadi yang pertama fokus pada spesifik bisnis model tertentu, ya, sehingga kita bisa memperkuat ya apa istilahnya competitive advantage kita di bisnis tersebut, dan kita bisa menjadi besar di dalam bisnis model yang memang kita fokus dan kita kuasai. Nah itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua sekarang technology adaptation dan implementation. Ya, nah ke depannya ya kalau kita lihat, dan ini banyak ya sumber artikel ataupun sumber bacaan dari luar negeri, bahwa perusahaan itu sudah tidak mungkin tidak mengadaptasi teknologi dan mengimplementasikannya di dalam bisnisnya. Ya. Jadi itu udah sesuatu yang bentuknya sangat keharusan lah ya, kita mengimplementasikan teknologi dan adaptasi dengan sistem tersebut ya. Contoh misalnya yang paling sederhana, bagaimana ketika kita punya outlet ya harus punya POS misalnya ya, sehingga kita memberikan kemudahan pembayaran kepada konsumen. Kemudian kita juga punya QRIS misalnya di outlet, sehingga konsumen mau bayar pakai OVO, mau bayar pakai GoPay, mau bayar pakai apapun itu kartunya, itu tinggal scan satu QRIS dan kita bayar semua misalnya. Nah kemudian juga misalnya sistem supply chain ya, kalau misalnya kita bisnis kemitraan, nah kita juga usahakan misalnya punya teknologi ya, di mana mitra-mitra kita itu dengan mudahnya saat ini untuk mengorder sistem seperti web based gitu ya, untuk melakukan order dan pembelian bahan baku. Nah jadi penerapan teknologi ini ya tergantung ya, step by step aja, enggak keseluruhan harus diterapkan, karena bisa jadi belum tentu cost-nya kita bisa cover saat ini, tapi setidaknya ya gunakanlah teknologi-teknologi yang sudah sangat mudah saat ini. Jadi teman-teman kalau udah mulai bisnis sate atau misalnya bisnis soto misalnya, ya gunain POS mulai dari sekarang, karena adaptasi teknologi dan penggunaan teknologi ini akan mempermudah kita dalam banyak hal. Ya, misalnya kalau kita pakai POS-nya Moka misalnya ya, nah di situ kita kemudian bisa melakukan analisa core menunya apa, lakunya jam berapa aja, kemudian kira-kira yang menu masuk sebagai menu yang potensial seperti apa, kemudian average purchase-nya, kemudian TC-nya, semuanya itu kita bisa analisa dengan penerapan teknologi, dan itu menjadi sangat sederhana. Itu baru satu cabang ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya cabang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Wah, itu makin penting sekali, di mana teknologi itu butuh diterapkan, gitu ya. Nah, jadi ini tuh sesuatu yang kelihatannya pusing, tapi sebenarnya di zaman sekarang ini udah cukup sederhana sih. Maksudnya banyak teknologi yang memang sudah di-provide oleh third party ya, jadi kita udah nggak pusing lagi.
Contoh misalnya kalau mau bikin laporan keuangan, udah ada jurnal misalnya, ya yang sudah link dengan Moka kalau nggak salah. Nah jadi semuanya itu udah dipermudah sebenarnya. Tinggal kita harus open mind ya untuk mau belajar dan mengadaptasi teknologi tersebut. Ya sehingga nanti ke depannya kita bisa catch up dengan market gitu ya. Bayangin deh, lu datang ke satu tempat, berapa sering lu bisa cancel beli gara-gara dia nggak bisa bayar pakai GoPay, misalnya pakai OVO, atau nggak terima e-money lah intinya gitu. Oh ini kita harus cash kak. Nah itu berapa banyak tuh orang bisa cancel ya beli di tempat-tempat seperti itu gitu kan. Rasanya agak cukup konyol lah maksudnya ya di zaman sekarang di mana market sudah demikian well tech ya apa namanya adaptasinya, tapi kita masih low end banget, masih jadul banget penerapannya gitu ya. Jadi ini teman-teman harus perhatikan yang nomor 2. Jadi technology adaptation and implementation gitu ya. Nah yang ketiga yang juga mungkin kedepannya ya kalau kita bicara future itu adalah community and collaboration. Ya, jadi sangat penting ke depannya itu kita membangun brand ya ataupun masuk terjun ke dalam sebuah bisnis. Sejak awal kita sudah memikirkan bagaimana kita bisa mengempower ya, komunitas, kemudian kita bisa membangun kolaborasi dengan banyak pihak yang tentu akan punya manfaat besar terhadap bisnis kita, gitu ya. Jadi kalau community itu bukan berarti hanya buzzer, hanya influencer ya. Jadi let's say kita komunitas di sekitar kita misalnya ada Karang Taruna, kemudian pemuda masjid, kemudian panti asuhan, misalnya ada komunitas lain-lain. Nah itu kita coba approach, kemudian kita coba bangun komunikasi dengan mereka gitu ya dengan cara-cara yang oke lah maksudnya, sehingga nanti mereka itu merasa bahwa kita itu hadir di lingkungan mereka dan itu menjadi bagian dari mereka. Ya harapannya tentu kalau kita punya outlet nanti mereka juga consider untuk makan kemudian beli di outlet kita tentunya. Itu demikian collaboration ya. Collaboration ini sekarang udah mulai banyak banget ya gitu, ada yang ajak artis, ada ajak influencer untuk bikin bisnis dan langsung meledak gitu ya, cabang di mana-mana, banyak yang ambil franchise, ada juga yang berkolaborasi ciptain menu, ada juga yang berkolaborasi bikin campaign bareng, wah banyak banget. Artinya ya community dan collaboration ini juga salah satu strategi untuk kita lebih efisien secara budget gitu ya. Karena memang kalau enggak kita harus ngebangun branding itu benar-benar apa namanya budget spend-nya luar biasa gitu ya. Sementara kalau kita berkolaborasi dan approach dengan community mungkin juga kita cukup bisa mengantisipasi budget yang kecil misalnya gitu ya. Nah jadi community ini jangan dikecilkan sebagai komunitas yang standar-standar aja ya. Contoh misalnya, wah harus komunitas sepeda atau lari, yes itu besar, tapi at the end semua orang garap. Gitu. Nah, tapi kan komunitas itu bisa banyak. Misalnya di lingkungan kita ada apa namanya Capa gitu ya, tempat pelatihan prajurit atau ABRI. Nah itu juga sebuah komunitas di mana kita bisa berkolaborasi, ya memberikan support gitu misalnya apa namanya bekerja sama sehingga nanti kita itu bisa menjadi a part of community ya dan bisa juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah jadi kedepannya saya lihat ini juga bagian yang paling penting ya untuk kita membangun brand. Kita harus benar-benar memikirkan bagaimana kita bisa engage dengan community dan juga bisa berkolaborasi ya, dengan komunitas tersebut. Nah itu yang ketiga ya. Ini lanjut atau ada iklan sponsor dulu? Saya mau ngasih informasi dulu buat foodpreneur sama tadi di layar sebenarnya sudah ada. Saya ingin ngasih informasi mengenai Foodies online class batch ke-8 atau FOC kita sebutnya biasanya. Kali ini temanya itu adalah digital sales conversion for F&B business. Yang membawakan itu adalah
Ibu Cindy Elvionita yang adalah CEO Eat Project, praktisi bisnis kuliner, dan 7 tahun memiliki pengalaman F&B Digital Marketing Specialist. Beliau juga merupakan Forbes 30 Under 30. Jadi jangan dilewatkan, gitu. Jangan dilewatkan. Bisa daftar sekarang. Sebentar lagi acaranya itu 17 Oktober 2020 dari jam 1 siang sampai jam 5 sore online. Jadi langsung itu di sana ada bit.ly/FOC8 ada di template saya dan ada nomor WA-nya juga. Oke, jadi kita bisa lanjut ke ini ada berapa? Ada 9 ya. Jadi ada 456. Silakan. Oke. Ini teman-teman saya saranin ya ikut yang FOC Digital Sales Conversion itu ya, karena memang itu materi dibuat untuk khusus bagaimana kita bisa closing bisnis kuliner kita itu melalui online ya, karena selama ini kan kita cuman bicara dine in, kemudian aplikasi online. Nah, makainya gimana nih? Iklan-iklan online, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu tuh bagus banget acara yang FOC ini ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa tuh join ya. Oke, kita masuk yang keempat ya. Yang keempat, what is the future of F&B yang kita juga lihat ya di Foodies itu adalah kedepannya semuanya bicara soal data driven ya. Jadi usahakan kita sudah mulai nih ngebangun habit untuk menyusun segala sesuatu ya terkait dengan strategi, taktik, dan program itu berdasarkan data. Ya, memang mencari data ini agak sulit ya. Artinya kalau kita bicara data kuliner nasional, itu susah banget datanya ya. Mungkin cuma ada data-data yang mungkin tersaji ketika kita baca misalnya laporan keuangan KFC atau Pizza Hut gitu ya. Nah, di situ sebenarnya ada data-data yang cukup bisa kita pelajarin memang dari sisi mereka. Nah, tapi data ini kan juga bisa kita cari secara internal. Ya, data internal dan data eksternal. Nah, jadi teman-teman contoh paling sederhana deh. Kira-kira gue mau bikin program apa ya buat customer loyalty gitu. Sehingga nanti konsumen yang datang itu nanti mereka jadi loyal, mau merekomendasikan brand kita dan juga mau repeat buying. Nah, gimana caranya? Program apa yang kira-kira kita buat? Kalau teman-teman bikin program berdasarkan contoh dari online misalnya atau dari studi case lain, itu bukan tidak baik ya, dan juga tidak salah. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman bikin program itu berdasarkan data yang real. Contoh misalnya dalam 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan, teman-teman mulai aktif deh melakukan survei di outletnya misalnya. Konsumen itu datang kenapa sih? Tahu dari mana sih? Ya, kemudian dia gimana rekomendasi brand kita? Apakah enak atau tidak? Kemudian kalau ada program, mereka berharap ada program apa sih? Nah, itu sebuah data ya, data driven jadinya. Jadi kita ketika meluncing sebuah program, itu berdasarkan data jadinya. Ya. Jadi jangan dibayangkan data driven ini sesuatu yang terlalu kompleks ya untuk dikerjakan. Enggak. Gitu, as simple as kita bertanya ya ke konsumen yang sudah membeli barang kita. Ya. Yang kedua, kita juga bisa bertanya ke konsumen yang sudah mengkonsumsi produknya kompetitor. Ya, bagaimana caranya? Datangilah kompetitornya, ya, cari konsumennya, atau kita melakukan kualitatif survei, ya, kita lihat, duduk, perhatikan behaviornya ngapain, konsumennya di kompetitor tuh beli apa, average purchase-nya berapa, kemudian menu yang sering dipesan apa, itu bisa dikerjakan semua. Ya, artinya ketika kita membuat sebuah program ya ataupun taktik atau strategi yang lebih luas lagi, nah kita sudah mendasarkan keputusan itu berdasarkan data-data yang ada. Ya tentu mungkin tidak komprehensif secara keseluruhan, no problem. Tapi setidaknya kita bergerak berdasarkan data. Ya, contoh kalau mau nge-push atau ngeluarin menu, wah yang bagus di GoFood apa? Kan ada tuh data yang suka GoFood keluarkan ya.
menu-menu apa yang paling laku, menu-menu seperti apa yang sering banyak di order di kondisi sekarang. Nah, jadi usahakan ke depannya ya, ketika kita berbisnis itu kita data driven ya. Jadi di drive ya dan didorong eksekusinya itu berdasarkan data-data yang ada. Jadi bukan pakai feeling lagi gitu ya. Syukur-syukur data ini sudah ada yang jual misalnya ya, atau sudah ada yang provide. Wah, itu lebih enak lagi sih memang gitu. Tapi kalau nggak ada ya bagaimana kita mengusahakan agar kita memiliki data untuk kemudian menjadikan membuat sebuah program, strategi atau taktik yang lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Yang keempat, oke, kita masuk yang kelima ya. Yang kelima ini juga penting ya. Tadi kalau nomor satu kita spesifik fokus pada sebuah bisnis model. Nah, ini nomor 5 nyambung lagi. Carilah bisnis model yang lebih scalable. Ya. Jadi fokuslah pada bisnis model yang juga scale. Ya, artinya scale itu bisa dua. Ya. Bisa investable, artinya ketika kita ngebangun sebuah model bisnis, ini tuh udah disiapkan untuk diinvestasi memang. Ya, contoh seperti Kopi Kenangan, Kore, kemudian banyak lagi beberapa. Nah, memang model bisnisnya disiapkan untuk scale dan investable. Jadi artinya ini sudah siap atau layak diinvest. Ya, tinggal nanti bagaimana traction-nya, kemudian bagaimana orang dan organisasinya tentunya. Ya. Yang kedua juga selain investable, kalau model bisnisnya kemitraan ya berarti kemitraanable gitu ya. Jadi maksa. Tapi poinnya adalah coba kita mulai pikirkan ya satu model bisnis yang memang ini bisa scale. Ya, scale itu tidak harus cepat-cepat ya. Artinya tidak harus bulan pertama bangun harus langsung franchise ya. Kalau model bisnisnya memang membutuhkan waktu untuk membangun brand, fondasi, dan lain-lain, nggak ada masalah. Misalnya setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan baru ngebut. Karena sudah jadi itu fondasi, akarnya, ya brandnya juga sudah kuat gitu ya. Saya masih kadang-kadang agak bingung kalau misalnya kita bangun bisnis langsung franchise misalnya. Ya maksudnya brand equity-nya mungkin belum terbangun gitu ya. Awareness-nya mungkin dapat ya, tapi apakah ekuitas secara keseluruhannya sudah terbangun atau belum, it's just a big question ya. Misalnya kalau kita bicara equity brand kan bukan hanya awareness ya, tapi kita juga bicara perceived quality ya dan brand association misalnya, which is dalam pengetahuan yang gue punya selama ini, it takes time ya. Maksudnya kita harus cukup konsisten membangun perceived quality itu. Sampai pada akhirnya orang benar-benar yakin bahwa brand ini punya perceived quality dan brand positioning yang juga sesuai. Gitu. Jadi bukan hanya kekuatan awareness-nya aja. Kalau ke awareness sih udah gampang lah. Pokoknya lo bikin bisnis barang arti atau barang yang itu ya. Nah, jadi ya ini teman-teman harus pikirkan lagi ya nomor 5 ini. Jadi bagaimana kita bisa membangun skill bisnis yang lebih model bisnis yang cukup scalable. Kecuali memang, enggak lah gue pengen punya satu coffee shop aja. Dimana gue bisa nongkrong tiap hari, ngopi, ngobrol dengan teman-teman gue, santai. Ya making money juga, tapi gue enggak apa namanya growth atau skill seperti itu enggak kesana lah. Itu juga enggak salah, yaitu it's your choice. Artinya kalau saat ini kalau gue lagi ngebahas lebih ke kenapa harus skill satu isi itu sekarang luar biasa ya padatnya. Jadi artinya ketika kita skill kita punya peluang untuk mengekspand brand kita. Ya kita punya peluang untuk mempertahankan brand kita karena kita punya some budget untuk menjalankan itu. Tapi tentu ya melakukan scale bisnis ini punya challenge yang sangat besar juga ya. Seperti tadi pagi misalnya saya sesi konsultasi misalnya dengan salah satu yang mau ngembangin cabang. Begitu di review misalnya ya gimana back end-nya, gimana supply chain manajemennya, gimana bisnis modelnya, bagaimana nanti hubungan dengan vendor,
bagaimana legalitas dan apa namanya regulasinya, belum siap semua gitu. Ya, padahal franchise-nya atau bukan franchise lah, kemitraannya itu sudah di listnya, itu udah 15 sampai 25 kemitraan yang sudah mau beli. Tapi setelah direview, ya belum siap, jadi ya nggak boleh buka dulu, gitu. Jadi artinya dia siapkan dulu bulan ini untuk membangun pondasinya. Nah, memang ya membangun pondasi ini kalau belum pernah di dalam industrinya, itu pasti bingung apa yang harus disiapkan. Ya, nah jadi teman-teman memang kalau ada yang butuh nih ya untuk membangun kemitraan, franchise dan lain-lain ya bisa tuh kontak ya It Project ya untuk bisa mendapatkan private consultation di situ ya. Tentu ada cost-nya, tapi it's worth lah ya daripada kita coba-coba ngarang-ngarang terus nanti udah jalan tiba-tiba fail gitu ya. Karena banyak sekali sesuatu yang harus disiapkan ketika kita ngebangun model bisnis seperti ini gitu ya. Nah, itu yang kelima ya. Nah, yang keenam ya ke depannya ya salah satu faktor yang juga sangat penting ya di masa depannya kuliner adalah fokus untuk brand building. Ya. Karena ya sebenarnya bukan ke depan aja. Kalau ini sih udah dari zaman dulu. Tapi kita remind kembali bahwa brand building itu jangan dilupakan ya. Gitu. Jangan kita sibuk untuk bangun cabang, tapi kemudian kita merupakan fondasi yang paling penting, aset yang paling mahal, yaitu brand. Ya, brand itu bukan hanya bicara soal brand lu dikenal dan sangat terkenal, tapi juga bicara soal back end ya, infrastruktur, kemudian organisasi, kemudian fondasinya, kemudian bagaimana sistemnya, sehingga nanti ketika menjalankan bisnis ya semua ini udah mensupport untuk brandnya tuh bisa kuat di pasar sana gitu ya. Karena satu hal tadi, karena kadang bangun brand itu kalau cuma sekedar bangun terkenal gampang ya, asal ada duitnya ya. Kalau nggak ada duit agak susah lah gitu ya. Syukur-syukur viral kayak Odading gitu ya. Nah kalau itu ya tiba-tiba bar gitu ya, itu cerita lain lah ya kalau sama Odading Mang Oleh gitu ya. Nah tapi pada prakteknya kalau secara normalnya membangun brand itu tentu punya challenge dan tantangan tersendiri. Tapi again, this is a very very important thing ya, bahwa brand itu akan mengambil tempat yang luar biasa pentingnya ke depannya untuk setiap bisnis. Dan jangan salah ya, maksudnya kalau teman-teman punya pemikiran satu hari bisnisnya mau dilepas atau mau di apa, inilah ya aset yang paling mahal sebetulnya, brand ini, gitu ya. Duit atau capital atau building, let's say misalnya teman-teman punya outlet banyak, itu bisa dibangun lagi. Tapi membangun brand itu butuh waktu, bukan hanya butuh duit. Ya, butuh waktu, butuh konsistensi, butuh komitmen, ya. Nah, sehingga lebih baik fokus dari sekarang juga membangun brandnya. Ya, jadi berapa banyak sekarang bisnis yang udah cukup kuat, kemudian muncul brand, wah gila-gilaan brandnya ya. Habis itu bisnis lamanya kemudian tertinggal karena yang baru-baru ini jago bikin brandnya. Ya, walaupun baru jago dari sisi membangun awareness-nya ya, karena tempatnya baru, ya OOTD banget, kemudian banyak spot buat selfie hari ini. Hari pertama di sini, hari kedua di sini, tapi again, ya brand itu bukan itu aja. Ya membangun brand itu membangun sesuatu yang terintegrasi ya, sehingga akhirnya ya kita punya makna, kita punya arti, ya kita punya nilai di nama yang kita milikin tersebut. Nah, jadi itu nomor 6 ya. Kedepannya juga kita harus fokus pada brand building. Ya, jadi jangan dilupakan. Oke? Itu yang kena. Wah, masih 6 nih ya, belum 10 ya. 10 atau 9? 10 ya? 10 dong gitu. Oke. Nah, ada 15 sih, tapi 10 aja deh. Nanti 15 kita bahas lagi ya. Nggak cukup nanti. Nggak cukup nanti. Nah, teman-teman jangan lupa. Apa? Ya, gimana? Nah, buat teman-teman juga jangan lupa bisa join ke Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari.
klik langsung ke linknya, itu adalah t.me/foodies.id. Jadi buat teman-teman yang yang butuh update-update terkini sama banyak e-book dan update-update seputar dunia foodpreneur, itu bisa langsung join ke Telegram Foodies. Saya coba ini dulu ya, saya coba rekap dulu dari nomor 1 sampai nomor 6 gitu. Jadi the future of F&B business, what's next? Ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, itu adalah fokuslah di spesifik bisnis model sehingga memperkuat competitive advantage bisnisnya. Jangan terlalu lebar. Misalnya kalau misalnya punya bisnis sate, fokus di satenya aja, nggak perlu sampai ke peternakan ayamnya. Yang kedua adalah technology adaptation and implementation. Misal kalau punya outlet pakai POS. Kenapa? Karena untuk memudahkan rekap keuangan. Atau misalkan simpanlah QRIS di situ, QRIS, untuk memudahkan sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah community and collaboration. Empower komunitas dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang keempat itu adalah data driven. Kumpulkan data dari konsumen dengan cara bertanya ke konsumen yang sudah mengkonsumsi produk kita. Jadi ketika melaunching sebuah program akan disesuaikan dengan data yang sudah dikumpulkan. Bisa juga bertanya ke konsumen yang datang dan membeli ke produk kompetitor. Sehingga kita selalu bergerak berdasarkan data yang ada. Yang kelima, itu adalah scalable business model. Carilah bisnis model yang scalable, fokuslah pada bisnis model yang bisa di-scale. Jadi saat kita bangun bisnis, memang disiapkan untuk bisa di-scale dan di-invest. Siap atau layak untuk di-invest. Yang keenam adalah brand building oriented atau fokus untuk membangun brand. Salah satunya itu dari infrastruktur, sistem, dan pondasi. Mas Rex, kita sesi foto dulu aja lah ya sebelum, takutnya nanti nggak keburu, kita akan closing sebentar. Jadi buat teman-teman, sekarang bisa diambil handphonenya, gitu, dan bisa screen capture sekarang di post di IG story masing-masing, tag foodies.id dan tag @rexmarindo. Oke? Kita berpose dulu. 1, 2. Nah, sekali lagi. 1, 2. Oke. Kita lanjutin ke poin yang ke 7, 8, 9, 10. Langsung 4 aja. Silakan, monggo Mas Rex. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Biasa kalau si Mbak Sarita ini sesi foto itu nggak boleh kelewat soalnya sama dia. Jadi harus foto dulu ya. Oke, kita masuk ya ke nomor 7 ya. Jadi nomor 7, what next ya? What next ya? Salah satu yang paling di pointing ke depannya adalah soal CRM ya. Jadi Customer Relationship Management gitu ya. Jadi teman-teman gampangnya gini aja lah CRM itu ya. Pokoknya jangan sampai nggak punya database konsumennya satu. Ya, kemudian database ini kemudian bisa diolah, itu juga penting. Jadi punya terus nggak bisa diolah, terus ngapain gitu ya. Nah setelah dikelola adalah ke nomor 3, buat programnya. Kira-kira program untuk mengelola database customer ini seperti apa ya. Nah yang keempat, kemudian kita juga harus memberikan benefit ya, ataupun tadi program-program bagaimana caranya sehingga konsumen ini ya tergerak untuk melakukan repeat buying dan juga mau merekomendasikan brand kita. Nah, jadi tujuannya punya CRM itu adalah ya mengelola data sehingga konsumen melakukan repeat buying, ya ada value-nya konsumen itu, serta konsumen itu juga mau merekomendasikan brand kita. Contoh paling sederhana ya, teman-teman misalnya punya WA-nya konsumen teman-teman ya, misalnya WA-nya ada 1000 database. Nah, teman-teman kemudian sebarin tuh voucher 25.000 ke 1000 database ini disebarin. Halo Kak, kita karena kakak konsumen loyal kita, silakan kita sekarang punya voucher 25.000 ya, minimal pembelian 100.000 yang bisa dipakai kapanpun. Kalau kakak tidak bisa pakai, juga bisa diberikan ke orang yang kakak kenal, orang kakak sayang, atau selingkuhan kakak, siapapun itu deh. Pokoknya bisa menggunakan ya voucher ini. Nah, as simple as that aja sebetulnya. Ya, jadi memang kalau bicara soal CRM ya, kita harus memiliki database customer kita dulu.
Itu yang paling awal ya. Database itu dalam bentuk apa? Macam-macam. Bisa WA number, bisa download aplikasi, misalnya kalau teman-teman pakai apps. Bisa juga database-nya ada di POS, ya nomor telepon juga itu sih. Kemudian database email juga bisa. Nah, jadi teman-teman kedepannya ini sesuatu yang, dan sering saya bahas ini, sesuatu yang sangat penting banget ya. Jadi usahakan kita memang bisa mengelola CRM ke depannya ya. Jadi jangan sampai data CRM ini tidak loss dari fokus kita karena kita sibuk dengan hanya punya outlet dan misalnya aplikasi delivery doang. Seperti itu. Yang which is itu sangat merugikan kita ya kalau misalnya kita tidak punya database. Nah, itu yang ke-7 ya. Jadi CRM ya. Nah, yang ke-8 ya, adalah omni channel sales ya. Mungkin bahasa lainnya juga multi sales revenue misalnya ya. Nah, jadi teman-teman juga harus mulai coba mengadaptasi dan mengembangkan ya multi channel sales atau omni channel sales. Ya, misalnya sekarang kita punyanya outlet. Oke, ada aplikasi delivery online, GoFood misalnya, sudah oke. Nah, coba kembangin juga punya WA bisnis, ya, kemudian bisa juga punya reseller, ya, atau pasukan jualan melalui online di sana. Kemudian juga punya tim sales sendiri misalnya, di mana tim sales ini juga menggarap pasar yang lebih B2B, misalnya nasi box dan lain-lain untuk kegiatan sedekah, untuk sumbangan dan lain-lain. Nah, jadi kita coba ngebangun multi channel sales ini gitu, jadi sehingga bisnis kita tidak hanya tergantung punya outlet ya, kayak sekarang misalnya karena PSBB outletnya tutup ya, atau hanya bisa take away, ataupun hanya tergantung dengan GoFood atau GrabFood, karena memang kompetisinya luar biasa di situ ya gitu, mulai dari yang harga berkompetisi, jumlah pemainnya berkompetisi, programnya berkompetisi, belum lagi brandnya itu udah terkenal ya. Kalau misalnya tiba-tiba McDonald keluarin ayam 50.000 10 bubar semua, itu hari itu ayam yang jualan ayam gitu ya. Karena semua orang akan beli ayamnya McDonald yang 50.000 10 misal ya. Atau kemarin tuh McDonald bareng Mandiri gitu ya, 22.000 cukup bayar untuk 100.000 atau apa. Ini udah itu antrian gila-gilaan tuh. Hari itu mungkin pemain ayam geleng-geleng kepala itu gitu ya. Atau kayak waktu itu Starbucks misalnya ya, 100.000 dapat 2 liter botol gitu. Ya udah bubar main 1 literan hari itu gitu ya. Selama Starbucks itu mungkin, karena mungkin semua orang akan beli ke situ dulu gitu. Ya, nah jadi itulah akibat ketika kita hanya tergantung dengan satu sales atau 1-2 sales channel. Ya, jadi combine nih, ada tadi kita bicara branding, kemudian ada nomor kita bicara multi sales channel. Nah, ini nanti combine nih. Ya, sehingga kita nanti punya beberapa sumber revenue yang bisa membuat bisnis kita lebih sustain ke depannya. Oke, ya itu yang ke-8. Teman-teman yang mau nanya di kolom pertanyaan ya, nanti di sesi tanya jawab kita ngobrol di situ ya. Oke, yang ke-9 ya, konten dan konten. Ya, ini zamannya konten. Ya, konten itu bisa video, ya bisa suara, kemudian bisa tulisan, bisa cerita, story dan lain-lain lah. Ya. Kemudian konten ini kita deliver ke media, ya, ataupun muncul di media. Medianya bisa TikTok, bisa Instagram, ya bisa spanduk, bisa billboard, ya bisa influencer, bisa KOL. Tapi poinnya adalah konten dan konten. Ya, jadi ketika kita ngebangun bisnis F&B ke depannya, ya, yang namanya konten ini harus menjadi sesuatu yang sifatnya sangat urgensi dari sekarang harus disiapkan. Ya, kalau teman-teman tidak terbiasa untuk berkreativitas dengan konten, yang menciptakan konten-konten video, konten-konten promo, konten-konten penawaran lain-lainnya,
lebih baik teman-teman cari dari sekarang ya agensi atau tim atau karyawan yang memang bisa ngebantu dan fokus untuk mengembangkan konten. Ya, seperti contoh misalnya ST itu kan berkembang luar biasa karena konten-kontennya keren ya di TikTok. Ya, ataupun misalnya The Holy Wings misalnya ya, kalau teman-teman lihat konten TikToknya, wah gila itu viralnya cukup banyak ya viralnya. Nah itulah sesuatu yang mungkin yang wajib sekali ke depannya kita garap. Atau contoh di Bali ya, ada apa toko HP namanya Good Ponsel gitu ya. Kalau dipikir-pikir jualan HP atau jualan joget TikTok ya gitu ya. Tapi itulah cara mereka untuk mendevelop konten dan membangun brandnya dengan cara yang murah sebetulnya kalau dipikir-pikir ya. Contoh strateginya bisa diikutin, mungkin seksinya janganlah ikutin ya kalau misalnya teman-teman bisnisnya nggak nyerempet-nyerempet ke yang begitu ya. Tapi poinnya adalah konten akan menjadi ya, bukan akan, sudah menjadi sebetulnya sesuatu yang sifatnya wajib sekali untuk di-concern ya dalam bisnis F&B kita sekarang dan dia akan datang. Ya, nah jadi cobalah belajar untuk mendevelop dan nggak gampang ya bicara ngebangun konten ini, kita juga terus ngecoba gitu konten baru gitu ya untuk bisnis. Tapi benar teman-teman ya, kalau saya perhatikan ya ada beberapa tempat yang viral di Bandung itu pure memang kontennya bicara dan media platformnya tepat. Jadi konten plus media. Ya. Jadi TikTok tuh media aja. Ya, kalau teman-teman nggak bisa buat kontennya, TikTok ya just TikTok sebenarnya. Ya, tapi ketika kita bisa ngebangun konten yang kuat, ya, yang kreatif, yang viral, nah TikTok akan menjadi media yang powerful untuk mendistribusikan konten tersebut. Ya, jadi media Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain itu tuh kayak platform distribusi. Ya. Kalau teman-teman pengen itu terdistribusi dengan murah, artinya mungkin viral atau ada yang membagikan di sana-sini, berarti konten harus kuat. Ya, kalau teman-teman pengen, misalnya, oke, gue pakai platformnya berbayar deh, gue bayar TikTok dan Instagram, tetap aja. Kalau untuk mendorong traffic datang ke outlet kita, tetap kontennya harus kuat juga. Ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar dari sekarang ilmu-ilmu tentang konten. Ya, di Foodies beberapa kali sudah dibahas tuh ilmu-ilmu tentang konten ya, di Foodies YouTube channel ada, kemudian di grup juga ada. Jadi agak sering sebenarnya dibahas soal konten ini, ataupun ikut juga apa namanya grup-grup lain ya, kayak grupnya Kang Dewa misalnya. Nah, itu juga wah itu bagus-bagus kontennya. Ya, nah itulah belajar dari situ untuk apa namanya mindsetnya bahwa ini tuh kompetisi di konten saat ini. Ya, jadi siapa yang bisa memenangkan hati konsumen melalui konten itu tempatnya ramai. Ya, tempatnya mungkin menjadi pilihan saat ini ya. Nah, itu yang ke-9. Dan yang terakhir adalah yang juga sangat penting adalah tentang customer focus. Ya. Jadi customer driven atau customer focus lah kedepannya bisnis kita ini ya. Jadi kita harus paham tuh tentang customer journey, customer experience, kemudian needs, want, expectation-nya customer itu seperti apa, sehingga nanti strategi, taktik, program yang kita buat itu berdasarkan juga customer driven. Ya, customer driven itu ketika kita mau launching produk, memang produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, ketika kita meluncurkan sebuah program aktivasi, itulah program yang memang konsumen itu suka gitu. Ya, nggak ada poinnya kita menciptakan segala sesuatu, kemudian konsumen kita not buying about that. Ya, jadi teman-teman harus juga belajar tentang customer driven atau customer focus ini. Ya, nah jadi kurang lebih itulah teman-teman 10 hal ya yang apa namanya yang kita harus watching banget ke depannya future F&B itu seperti apa. Tentu banyak lagi ya, di catatan saya ada 15 tapi tidak mungkin saya share sekarang, tapi nanti akan ada eventnya khusus ya di bareng Half Five, yaitu
the future of F&B business ya. Nanti kita akan bahas dengan pembicara-pembicara lain. Ada 5 pembicara. Nanti tapi itu belum ya. Nanti sekitar bulan November lah baru kita adain gitu. Nah gitu aja teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada kita selesai ya. Jadi saya kembalikan ke Mbak Sarita yang cakep ya, silakan. Tadi sebenarnya ada yang di kolom pertanyaan nanya, ini Mbak boleh nggak kalau misalnya rekapannya itu ditaruh di kolom komen. Nah, buat yang tadi nanya, jadi untuk rekapannya itu nanti biasanya akan di-post di Foodies Telegram channel. Jadi langsung subscribe aja di t.me/foodies_id. Nah, biasanya di sana akan rutin di-post setelah ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ketinggalan sesi ini juga itu tetap bisa diakses di IGTV di sini atau besok itu langsung ada di YouTube channelnya Foodies. Nah, saya coba ini ya, saya coba rekap lagi. Tadi kan udah 1 sampai 6. 1 sampai 6. Nah, saya coba ulangin lagi. Teman-teman kalau mau nyatet silakan. Oh ya, sementara komennya saya buka, tapi teman-teman kalau mau nanya itu tetap di kolom Q&A ya, jangan di komen. Oke? Nah, jadi yang ke-7 adalah CRM atau Customer Relationship Management. Jangan sampai nggak punya database konsumennya. Database ini harus bisa diolah. Setelah dikelola dan diolah, bisa buat programnya. Berikan benefit untuk konsumen agar konsumen tergerak untuk bisa repeat buying dan merekomendasikan brand kita ke orang lain. Contohnya, punya data WA konsumen, sebarin voucher 20, misalnya 25.000 yang bisa dipakai kapanpun. Yang ke-8 adalah omnichannel sales atau multi-sales revenue. Sebentar, saya mau ngepin ini dulu. Yang ke-8 adalah omnichannel sales atau multi-sales revenue. Jadi mulai sekarang teman-teman foodpreneur harus mulai coba mengadaptasi dan mengembangkan multi-channel sales. Misalnya, sudah pakai delivery online, GoFood dan GrabFood itu udah bagus, tapi bisa juga harus kembangin punya reseller, punya tim sales sendiri, dan lain-lain. Sehingga bisnis kita tidak hanya tergantung dari outlet saja. Apalagi ketika PSBB, di mana kita cuma bisa ngandelin take away aja, kan nggak bisa dine-in kan ya. Gitu. Kemudian yang ke-9, konten dan konten. Konten itu bisa video, bisa suara, bisa tulisan, bisa macam-macam. Nah, tergantung, dan jangan lupa konten ini di-deliver ke media ataupun muncul di media. Media itu apa sih sebetulnya? Media itu bisa TikTok, bisa IG, bisa spanduk, flyer, dan lain-lain. Jadi konten harus bisa menjadi sesuatu yang sangat urgensi saat ini. Kalau misalnya nggak bisa punya konten, itu bisa juga hire agency yang bisa bantu kita untuk ciptain konten. Yang ke-10 adalah customer focus. Customer focus atau customer driven. Jadi teman-teman juga harus bisa mengerti yang namanya customer journey, customer experience. Jadi harus paham sehingga ketika melaunching produk atau aktivasi cocok dengan konsumen yang ada. Nah, saya coba buka kolom pertanyaannya. Wah, ini nanyanya agak kurang sesuai konteks. Tapi nggak tahu, coba saya bacain ya. Gimana cara buat bisnis plan yang benar-benar bisa diaplikasikan? Kira-kira gimana, Mas? Mau dijawab atau gimana? Panjang. Ya, jadi kalau bisnis plan nanti mungkin ada hari Rabu atau Kamis ya dengan Yuzak ya. Nanti kita akan undang Yuzak untuk bahas tentang bisnis plan ya. Di bidang F&B itu apa aja ya. Mulai dari kita harus bikin projection dan kalkulasinya dulu, kemudian melihat dulu marketnya akan sebesar apa, kemudian nyusun sampai strategi dan nyusun programnya ya. Jadi membangun bisnis plan cukup panjang ya teman-teman, jadi nggak bisa dibahas sekarang, tapi insya Allah nanti kita akan bahas bisnis plan di hari Kamis, dan memang rencananya nanti di November Foodies akan ada kelas khusus online class tentang bisnis plan dalam bidang kuliner ya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya, itu belum dirilis saat ini. Ya gitu. Oke, ada lagi yang nanya dari Skun Cookies. Kak Rex, apakah ada data mengenai frekuensi pembuatan konten yang ideal? Ya, sebenarnya kalau konten ya, ini penting banget untuk kita tes terus ya. Jadi tergantung bisnisnya itu seperti apa sebenarnya.
gitu. Ada yang ngomong sehari konten itu 3 kali cukup, ada yang ngomong 2 kali, ada yang ngomong sekali. Jadi practically gini, ketika kita punya sebuah brand, kita ngetes konten, ya, lihat aja impactnya ujungnya ke salesnya seperti apa, gitu. Kalau misalnya kita yakin 3 kali kita ngepost, ya walaupun algoritmanya nggak lebih banyak yang ngelihat di postan pertama, tapi ternyata ya itu cukup untuk membuat bisnis kita bisa lebih tercapai target revenue-nya. Why not? Gitu. Nah, jadi depend apa namanya gimana bisnis kita. Dan kemudian konten apa yang cocok untuk market dan apa namanya konsumen kita juga sama. Jadi kita harus terus rantes ya. Jadi ada konsumen yang hobinya ya kalau kontennya ya sifatnya sesuatu yang ada benefitnya misalnya. Ya, wah kalau udah kontennya diskon atau buy one get one happy banget tuh ya, ada kan gitu. Tapi ada juga konsumen yang memang lebih suka ya follow kita karena konten-konten kita misalnya lebih dimotivasi, kemudian lebih edukatif. Nah, jadi kita harus bisa membaca dulu profiling customer kita ini siapa. Nah, baru kemudian kita mendeliver konten ke mereka. Ya, nah selain kita mendeliver konten, tentu tujuan kita kan ujungnya dia membeli. Ya, tapi tidak semua konten dideliver langsung bentuknya hard selling. Ya, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita mendeliver sesuatu yang dibutuhkan dulu oleh konsumen. Baru sambil kita cari celahnya untuk kita berjualan. Jadi lebih ke soft selling caranya. Walaupun ada beberapa konten juga mungkin kalau di bisnis kuliner ya langsung hard selling. Misalnya jam 11 siang posting, wah beli GoFood, kasih gambar yang menarik, bikin ngiler dan lain-lain. It's fine sebetulnya. Ya, tapi again balik lagi. Kalau kita pengen interaksi, engage dengan customer kita, mungkin kita harus mendeliver konten-konten yang berbeda atau melalui channel yang berbeda. Ya, jadi kita punya channel yang terpisah nih untuk jualan dan berbagi sharing. Contoh misalnya Foodies mana pernah jualan di YouTube, gitu kan? Ya, YouTube ya Foodies untuk berbagi aja, gitu. Memang video-video untuk sharing dan lain-lain, sambil semuanya diupload ke YouTube biar teman-teman bisa belajar di seluruh Indonesia. Tapi kalau di beberapa channel, misalnya pasang iklan, wah itu udah iklan Foodies gitu. Instagram misalnya teman-teman pasti sering tuh dapat iklan di Instagramnya Foodies. Ya itu memang channel berbayar untuk beriklan buat Foodies. Kalau sharing di channel berbayar, tekor lah gitu ya. Misalnya itu contoh aja. Nah jadi kita harus sesuaikan kembali medianya, sesuaikan kembali konten yang ingin di-drive itu seperti apa, ya tentu mengacu pada siapa konsumen kita. Kurang lebih gitu ya. Oke, paling segitu dulu. Semoga semua materi hari ini bisa berguna. Ini kayaknya yang nanya udah nggak ada. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya selalu ikutin Foodies on Sharing. Besok ada Foodies on Sharing lagi. Jadi jangan lupa pantengin terus IG Live-nya Foodies F&B, Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Paling kita pamit dulu. Thank you Mas Rex untuk semua sharingnya hari ini, dan yang pastinya akan terus menerus sharing ya gitu. Jadi agar ilmunya bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Foodies, aktifkan tanda loncengnya, kemudian sharing video-videonya sama linknya ke semua grup WhatsApp yang teman-teman punya agar ilmunya lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Semuanya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin Mas Rex juga mau pamit, Mas? Thank you semua. Semoga bermanfaat ya sore ini gitu. Oke, thank you juga. Yo, see you sore. Bye.